Saya jalanin bisnis ini 3 kali hancur jaringan. Nah, ketika menjalankan bisnis ini saya paling lambat. Semuanya udah pada beli mobil, saya yang paling lambat. Ternyata kondisi nggak alright, karena kala itu ada sebuah era yang dimana semuanya lagi turun. Hancur lebur saya. Di situ intimidasi, ada yang makar jaringan. Salah dulu cuma satu keran rezeki. Nah, saya percaya waktu itu motivasi seperti itu. Yang gue udah bangun selama ini gue jual untuk usaha lain dengan berharap gue bisa mendapatkan yang jauh lebih baik daripada Melia. Saya pernah nge-grab, gue cobain proyek, masuk ke dalam ormas untuk dapetin proyek tersebut. Wah, gue salah ini. Wah, gue dihina. Lu mau balik lagi di Melia? Ngapain lu jalan di Melia katanya? Leader lu itu udah gak peduli sama lu dan lain-lain. Bodoh. Dulu masih menjalankan bisnis ini, ingat saya ditawarkan bisnis ini ketika saya sedang menjaga warnet di salah satu kota Bandung, dan konsumen saya ini adalah yang mengajak saya. Ya, berikan applause untuk upline saya Bapak Ali Al-Hadad ya. Tapi ketika itu posisi saya masih anak SMA. Anak SMA gak naik kelas 2 kali. Dikarenakan ya saya paling seneng yang namanya main game. Game online semuanya sama saya dimainin. Mau Dota, mau Ragnarok, Point Blank, semuanya saya mainin. Sampai minus 3 ini ya. Gak naik kelas 2 kali bukan karena bodoh, tapi karena ya itu jarang masuk. Gak punya uang, bingung. Gimana caranya biar bisa main game tiap hari? Maka di situ ada teman saya yang punya warnet. Ya saya menawarkan diri saya untuk menjadi penjaga warnet dengan gaji hanya 600.000 per bulan. Singkat cerita, di bulan Juli ketika kenaikan kelas dari kelas 2 ke kelas 3, lagi liburan menanti Ramadan, saya ingat waktu itu ya. Upline saya ini menawarkan saya bisnis. Ketika itu dia berkata adalah, "Bro, sampai kapan kita hidup di dunia yang tidak nyata?" kata dia. Karena saya lagi main game leveling, saya ingat itu. Lu bisa naikin level di game lo, tapi lu belum bisa naikin taraf kehidupan lo. Nah, di situ saya mikir, iya juga ya. Bro, hidup ini bukan kayak di GTA, yang dimana lu kode bisa dapat mobil. Yang dimana lu kode bisa lu dapat jet. Yang dimana lu kode atau lu mati bisa hidup lagi. Hidup ini hanya 1 kali seumur hidup, kata dia. Saya mikir, iya juga. Gua punya bisnis bagus. Nah, di situ saya udah langsung ngomong, wah ini udah pasti MLM, kata saya. Karena desas-desusnya, tiki-takanya MLM banget. Di situ saya langsung tembak, MLM ya Li, saya bilang. Beda, katanya. Beda. Wah, gua lagi jaga, nanti aja dulu lah kalau mau tawarin MLM. Udah lu dengerin, gua gak minta lu gabung. Gua mau minta pendapat lo, kayak gimana MLM yang lu tahu. Gua soalnya beda, gua juga bukan orang yang bodoh jalanin MLM yang gak ngasilin. Make sense di dalam pikiran saya juga. Nah, di situ saya tanya dan dia tawarkan dan jelaskan 5 pilar. Singkat cerita dijelaskan bisnis ini, gimana tertarik? Wah, bagus. Yang saya kena adalah setiap lu ciptakan omset, besok langsung dibayar. Nah, ini make sense kata saya. Ini baru bisnis. Karena bisnis itu setiap transaksi lu harus dibayar. Logikanya gini, lu bisnis tapi lu ditarget sama perusahaan dan lu mau dibayar gaji atau bonus, tapi ada syarat ketentuan berlaku. Sepengetahuan saya, bisnis itu yang dimana produk keluar, keuntungan harus didapetin langsung. Nah, itu baru bisnis di situ. Nah, saya orang yang negatif dulu. Pokoknya teman-teman saya yang gabung MLM zaman dulu, yang konon katanya dapat kapal pesiar dan lain-lain, saya negatifin dulu. Ditawarin bisnis ini, di situ saya mikir, oh iya ini beda. Gimana, tertarik berapa paket? 7, saya bilang. Modalnya ada? Nggak ada, saya bilang. Tapi ini bagus. Tapi ini bener ya, lu bayar ya? Benar. Jaminannya apa? Gue jaminannya, kata dia. Kalau gue ciptain omset hari ini, besok nggak dibayar, lu mau gantiin? Gue garansinya. Dahsyat. Dari situ saya udah percaya ke dia. Oke, di situ saya pulang, saya ingat kalau saya ngomongin ke orang tua nggak akan mau. Yang namanya orang tua itu, apalagi ibu saya ini ditinggal sama bapak saya udah lama, cuma pedagang kue basah. Yang namanya orang tua ngedenger ada pengeluaran itu paling anti. Jangankan ngomongin tentang bisnis, untuk study tour SMA saya aja saya nggak datang. Padahal study tour loh ya, nggak usah lah, udah nantilah jalan-jalannya. Karena ibu saya nggak ada uang. Nah, saya udah paham. Wah, kalau saya ngomong ya berarti salah juga, saya bilang. Ya udah dah, karena saya pengen bisnis sendiri, saya udah cari sendiri. Pinjem sana, pinjem sini, nggak ada yang percaya. Karena masih anak SMA, nggak naik kelas 2 kali. Pinjem lagi sini nggak diterima. Pinjem di sana nggak dikasih. Belum apa-apa udah ditolak. Nah, pulang ke rumah saya masih mikir saya apalagi yang bisa saya korbanin ya. Nah, di situ ada satu-satunya motor di rumah saya, motor. Jadi satu-satunya kendaraan di rumah saya itu motor itu. Motornya motor Satria
S 2 tak, saya ingat. Digas sate, direm Padang ngebul. Pepet, goceng, wah pokoknya boros. Saya pikir, wah ini kayaknya harus dikorbanin dulu. Langsung cari kitab sucinya saya. Nah, emang ini saya dosa sih sebenarnya ya. Tapi akhirnya saya ngaku sih. Ngambil BPKB lagi malam-malam di sepertiga malam. Langsung besoknya, langsung saya pergi ke BPRKS, saya ingat. Kalau Anda orang Bandung, ada di Lewi Panjang namanya BPRKS gede. Datang ke sana, naik motor, bolos sekolah juga. Dengan niat hati gimana caranya biar bisa mencairkan dana tersebut. Pas ketika datang, disambut saya. Oh, selamat datang. Gimana? Ada yang bisa dibantu? Kata marketing. Iya, saya mau nyairin BPKB. Oh iya, silakan duduk. Dikasih duduk saya. Mana BPKB-nya? Mau motor apa? Iya, ini motor Satria S 2000. Dia bilang, motor ini nggak bisa digade, di kilo aja, katanya. Dahsyat, awas ya. Ya udah Pak, kalau nggak bisa nggak usah nyakitin hati saya dong, saya bilang. Nah dari situ saya pulang, saya galau ke warung, saya ingat. Nah saya punya tempat nongkrong itu, nongkrong di situ saya ngerokok. Apa gimana? Nah teman saya lewat, kenapa lu kayak banyak pikiran? Iya, gue butuh duit katanya. Untuk beli apa? Beli obat. Waduh, gimana ya? Nah teman saya nyangkanya beli obat untuk orang sakit kan? Dia bantu mikir juga dia. Ya udah ini aja, ke Tante Batak aja gue punya nih relasi. Kenapa ke Tante Batak? Batak banyak taktik. Oh gitu kata dia. Nah ternyata rentenir ya kan. Pas datang saya bunganya berapa? 30% tiap bulan. Gila kata gue. Ini bukan lintah darat, sanyo darat ya kan. Nyedotnya gede banget kata gue. Tante ini saya ini buat usaha pengen ngerubah hidup tante. Karena mungkin tantenya lihat keyakinan saya dan lihat saya masih kecil dan ada keinginan rubah hidup. Dan sedikit-sedikit menjual cerita sedih ya kan. Orang Indonesia kan paling senang jual-jual cerita sedih ya. Nah di situ saya cerita ya, tantenya iba mungkin. Ya udah deh, ini mah cuman untuk kamu. Tante nggak akan bungain, tante bantu kamu. Tapi komitmen dulu. Berapa bulan mau balikin ke tante? Emang ini cairnya berapa? 2 juta. Waduh, nggak masuk tante 2 juta. 3.500.000 aja deh. Ya udah, 3.500.000 benar ya. Kamu mau komitmen berapa bulan? 6 bulan. Enggak, nanti kamu terlalu santai. 3 bulan. Deal? Oke, deal. Udah. Deal di situ saya telepon Ali. Handphone saya LG G300. Dikaretin kayak lotek. Karena kalau karetnya lepas, itu LCD kedap-kedip. Itu seangkatan handphone Asia Hidayah. Tanyain ke Ali, gimana Li? Apa yang harus saya lakukan? Yang penting lu bawa orang ke sini. Just itu. Seriously. Jujurly. Oke. Di mana? Nggak ada home prospect gue. Home prospect di kios sama di warnet. Apalagi saya ini simple. Pokoknya lu bawa aja orang ke sini. Terserah lu mau kayak gimana juga. Ya udah gue telepon, ingat. Temen gue yang pertama, lagi di mana bro? Di rumah. Butuh duit nggak? Butuh lah. Cepet mandi, gue mau ngasih duit. Pokoknya rokok, kopi aman. Oke siap, mandi. Ya udah gue jemput ya. Jemput udah. Kalau ngomongin hinaan pasti dihina. Dulu juga saya. Manusia itu sudah pasti dihina oleh manusia. Tidak ada satu manusia pun yang tidak dihina oleh manusia. Tidak ada. Kalau Anda tidak ingin dihina oleh manusia, berarti Anda lebih daripada nabi. Sekarang ngapain lu dengerin? Karena konsep hidup di dunia ini apa? Lu yang ngerjain, orang lain yang komentari. Tuhan yang menentukan. Lu gak hidup dengan komentar orang lain. Karena lu gak bisa nutupin mulut orang sebanyak itu. Karena lu hanya punya 2 tangan. 2 tangan ini fungsinya untuk apa? Nutupin telinga lu. Biar lu gak dengerin komentar orang lain. Dan lu buktikan. Karena saya percaya 1000 hinaan akan hilang dengan 1 pembuktian. Bawa terus. Sebulan pertama, itu bonus saya di Melia. Alhamdulillah. Masih kelas 3 SMA. Bisa sampai 13 juta dalam 1 bulan pertama. Bawa aja terus. Karena tugasnya bawa kan. Soal dia nolak atau enggak bukan urusan gue. Yang penting gue tugasnya bawa. Jalanin bisnis ini mulai berkembang ya. Lika-liku. Bingung. Gimana ngendaliin orang. Ya kan. Biasanya ngendaliin billing. Paket 3 jam, paket 5 jam. Ini ngendaliin orang. Bingung. Nah disitulah dilatih. Karena saya percaya. Kesulitan itu adalah cara didik Tuhan kepada hambanya. Karena orang belajar itu dari kesulitan bukan dari kemudahan. Di situ saya mikir. Oh gini caranya. Oh gini. Oh harus sabar. Oh harus jadi pendengar yang baik. Dulu saya orangnya paling nggak mau dengerin orang. Waduh susah gini-gini. Bego. Langsung kayak gitu. Karena masih bingung ngendalin orang kayak gimana. Jalanin ini saya target adalah kena pas perpisahan sekolah. Saya gimana caranya harus punya mobil. Waktu itu training hari Rabu, ingat. Jadi setiap training itu hari Rabu atau hari Kamis di Kota Bandung. Ketika itu jaringan saya semua anak SMA. Bingung. Karena training kan pagi. Kalau ada hari Minggu biasanya timnya tim bapak-bapak. Lu mau milih yang mana? Mau sama tim bapak-bapak atau tim anak muda trainingnya? Ya maunya ke anak muda saya bilang. Ya udah Rabu berarti.
Tidak kerasa ternyata pas perpisahan meleset target saya. Nggak kebeli mobil. Kecewa nggak? Kecewa. Itu jaringan saya itu pasang surut. Gimana ini ya caranya, kata saya. Kenapa setiap orang yang gabung gak lama hilang? Saya punya teman perjuangan itu 5 orang dulu. Semuanya udah pada beli mobil. Saya yang paling lambat. Teman saya Crossline saya beli mobil Yaris, ada yang beli Terios, ada yang beli Grand Livina. Saya belum punya, baru beli Bajaj Pulsar waktu itu. Nah, itu motor pertama saya waktu itu pas beli Melia. Nah, ketika menjalankan bisnis ini saya paling lambat. Tapi saya ingat ada salah satu leader, ketika training leader berkata adalah, di Melia ini bukan seberapa hebat Anda, bukan seberapa kuat Anda, tapi Andalah yang bertahan dalam prosesnya, itulah pemenangnya. Karena sebuah komitmen itu diuji ketika kita dalam keadaan kita tidak baik, bukan ketika kita banyak duit. Contoh gini, bonus lagi 2 juta per hari, lu komitmen, ya lu wajar, lu komitmen karena lu ada hasil. Sekarang gini gue balikin, ketika lu gak punya duit, gak punya bonus, jaringan lagi hancur, apakah lu masih komitmen? Maka komitmen itu diuji ketika keadaan kita tidak baik. Dan barang siapa yang berkomitmen dalam tugasnya dan istiqomah dalam tugasnya, dan saya percaya dialah pemilik masa depan di PT Melia Sejahtera. Saya jalanin bisnis ini 3 kali hancur jaringan. Nggak lama dari situ, karena saya diintimidasi belum beli mobil, mau nebeng training di puncak itu nggak boleh, beli mobil sendiri. Oh ya, nggak boleh. Gua udah sama jaringan gue. Oh ya udah. Upline gue juga musuhin gue, nggak boleh. Cari sendiri biar lu mikir. Oh ya udah. Yang lain pada pergi, ya udah gue pakai apa? Pakai elep. Nah, jalanin bisnis itu nggak lama dari training puncak. Alhamdulillah 2 bulan dari training puncak kebeli mobil di usia 21 tahun. Bilang ke ibu saya, Bu, Ninu mau beli mobil ya. Ninu minta ridho ibu aja udah. Sungkem saya bolak-balik. Ya udah sok. Pas ketika punya mobil pertama Mitsubishi Mirage itu, saya tidur di mobil. Bu, Ninu nggak akan di kamar, mau tidur di mobil. Bawa guling, bawa bantal. Saya ingat itu gulingnya waktu itu spraynya Hello Kitty. Tidur lah mobil baru. Karena seneng itu, usia 21 tahun alhamdulillah bisa beli mobil. Jadiin kosan mobil saya. Jalanin bisnis ini alhamdulillah eksponensial jaringan saya. Penghasilan besar, jaringan besar. Wah, di situ saya kebingungan. Karena mobil itu terus-terusan di pinggir jalan. Dan saya juga butuh motor waktu itu. Waktu itu motor saya hilang sama kakak saya. Nah di situ wah ada Vespa pertama, Vespa Matic pertama. Ini berapa Primavera tahun 2013 itu masih 37 juta. Nah saya beli Vespa itu, alhamdulillah cash ya kan. Akibat bisnis ini juga. Ternyata kondisi nggak alright. Ketika saya udah punya Vespa, punya mobil, jaringan kayak kena meteor. Jedar, hancur, lebur. Sisa 7 orang. Itu dari beberapa tutup. Saya ngomong ke upline, gimana ini plan? Ya udah, lu harus semangat tetap gini-gini. Oh udah, ngaco di situ pikiran saya. Karena kala itu ada sebuah era yang dimana semuanya lagi turun. Hancur lebur saya. Di tahun 2016 atau tahun 2017. Itu nyisa bukan 7 lagi. 7 itu ketika saya udah bangkit. 3 orang kalau nggak salah. Tinggal 3 orang. Nah di situ saya mikir gimana caranya konsolidasi 3 orang. Gimana ini? Susah bos. Ini saya di blok bos. Nggak bisa bos. Ini udah ini akhir dari segalanya bos. Ya gimana? Ayo lu semangat. Nggak bisa bos. Tapi 3 orang ini tetap setia dengan kita. Di situ intimidasi, ada yang makar jaringan, ngomongin kita dan lain itu udah biasa. Itulah komunitas, ya kan? Lu nggak usah terlalu sibuk dan lu pasti akan ngerasain itu gitu. Tapi lu harus bijak, tetap tenang. Itu yang harus lu lakukan. Nah ketika jalanin bisnis ini banyak itu masukan-masukan. Keran rezeki itu harus banyak cuy. Salah lo dulu cuma 1 keran rezeki. Nah saya percaya waktu itu motivasi seperti itu. Ternyata fokus orang itu hanya 1, nggak bisa 2. Saya pernah nge-grab 2016 dan saya bilang ke upline saya. Saya pernah proyek dan saya bilang ke top leader saya, Pak Alhada. Bos gimana ini jaringan gue gini, gue juga butuh hidup. Gue ada beban hidup juga. Ada orang tua gue, ada adek gue yang harus gue kuliahin. Ya udah lu gimana? Ya udah gue mau nge-grab sambil prospek orang. Ternyata itu adalah apa kata-kata ngedon berkedok motivasi ternyata. Nggak bisa ternyata kayak gitu. Saya nge-grab, tawarin bisnis ini nggak mempan. Pernah waktu itu nganterin salah satu orang, ibu-ibu itu gila belagu banget. Mas bukain. Silakan ibu. Padahal dulu pas OPP dikeprok-keprok. Sekarang gue yang bukain. Di situ nggak bisa gue delete langsung akun. Teman-teman saya, klien saya lagi nge-grab semua. Silakan lu nge-grab. Wah gue dihina. Lu mau balik lagi di Melia? Ngapain lu jalan di Melia katanya? Leader lu itu udah nggak peduli sama lu dan lain-lain. Bodoh kata gue. Cobain proyek. Jual motor Vespa, jual mobil Mirage. Bayangin gobloknya gue kayak gitu. Yang gue udah bangun selama ini gue jual untuk usaha lain. Dengan berharap gue bisa mendapatkan yang jauh lebih baik daripada Melia. Gue cobain proyek, masuk ke dalam ormas. Gue jadi anggota ormas sempat. Untuk
dapetin proyek tersebut, wah gue salah ini. Ketemulah crossline tercinta, mentor terbaik saya juga salah satunya yaitu PLCN Marhalim Simanungkari, berikan aplaus ya. Ketemu sama beliau saya. Hei, kamu kenapa jadi kucel? Katanya. Kamu ini rambutnya biasanya keren, rambut sekarang gondrong kayak singa pedal pop, katanya. Gila, kata gue. Baru ketemu udah dihina gue sama PLC, kata gue. Bang, kenapa ngehina gue, Bang? Gue ini butuh motivasi. Gak usah motivasi makhluk yang kayak lo ini, katanya. Kenapa lu? Gak ada bonus? Iya, gak ada bonus. Gimana sih, Bang? Biar punya bonus ini. Ya udah, jangan malas, goblok, katanya. Wah, cuma kayak gitu motivasinya. Tapi gue mikir, ya berarti gue yang malas. Yang salah lu apa? Ketika rumah runtuh, lu jangan pindah ke rumah yang lain. Harusnya lu apa? Cari puing-puing yang bisa lu manfaatkan dan membangun rumah lu lagi. Oke, gue cari nih sekarang. Kalau gue nggak bisa sponsor, gue harus follow up member, kata gue. Telepon member, di mana bro? Apa kabar? Baik, aduh ABS-nya udah nggak Melia, ya kan? Gimana gini, ya udah jalannya ketemu saya. Ada leader Han, ayo balik lagi di jalan Melia. Ngomongnya hah dulu. Ya bos, kami, yakin sukses nggak bos? Ya sukses. Dalam hati, bener nggak ya sukses orang kayak gini? Ya. Tapi gue inget puing. Oh ya udah. Nah leader Adam Solo ya udah bangkit dam, gini siap lu. Lu juga udah nggak usah usahain. Iya, gue juga udah bangkrut. Ya udah. Di situ gue mikir, gobloknya gue, ngapain gue bertaruh di tempat lain? Harusnya uang yang bertaruh di tempat lain itu jadiin operasional Melia aja. Bayangin, gue udah punya peluang, ngapain cari peluang? Dia sudah punya peluang, tapi dia mencari peluang yang lain. Dan dia keluarin uang, gue keluarin uang, gue masarin. Sama-sama masarin, kenapa gue harus bertaruh di tempat lain? Kenapa nggak bertaruh di sini aja? Dan modal usaha lain itu jadiin operasional gue untuk membangun tim yang baru di PT Melia Sehat Sejahtera. Harusnya kayak gitu. Dari situ saya paham, bisnis itu dua. Kalau nggak naik, ya turun. Nggak ada lagi. Pak, saya pengen bisnis stagnan terus Pak aman. Nggak ada, gue yakin. Bisnis itu dua. Kalau nggak naik, ya turun. Udah beres. Kalau lu turun, lu harus setia. Kalau naik, lu harus bijak. Karena banyak salahnya apa? Ketika dia miskin, dia inget Tuhan. Ketika dia kaya, dia jadi Tuhan. Bener, jalani bisnis ini lagi, bangun lagi tim. Han bawa leader Sasa, ingat saya. Masih SMA, futsal. Jalani lagi proses terus-menerus, alhamdulillah. Bangun lagi aset-aset, beli tanah. Bisa alhamdulillah di Melia. Karena saya bijak, ketika saya punya uang, ini harus bijak. Jangan lagi pakai konsumtif dan lain-lain. Beliin tanah, beliin lagi rumah, jalanin lagi bisnis ini. Ketika turun, kita harus tetap ada di bawah. Bangun lagi, ada uang lagi, asetin lagi. Alhamdulillah, tepat kemarin bisa membeli sedan mewah yaitu Mazda 6 cash akibat Melia Self. Nah tentunya teman-teman yang ingin saya tekankan adalah tetap berjuang. Hidup adalah roller coaster dan hidup tidak seindah dunia GTA. Maka Anda harus perjuangkan hidup ini satu-satunya. Anda harus setia dalam hidup ini. Karena komitmen diuji itu ketika keadaan kita tidak baik. Tidak ada orang profesional tanpa konsisten dan tidak ada sebuah kata yang bisa merubah konsisten. Di dalam konsisten ada keberuntungan, ada profesional, ada kesuksesan, dan di dalam konsisten hidup Anda berubah di PT Melia Self. Sekian dari saya, terima kasih.